Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Masih di Sama'il Muhammadiyah, kita masuk di bab pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi sifati saifi Rasulillah, di dalam sifatnya pedang Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pedangnya itu bagaimana? Iku hadasana Muhammad bin Basarin, hadasana Wahbu bin Jaririn, hadasana Abi an Qatadata an Anasin, dari Anas. Kala berkata sopo Anas, kanat ada opo kopi atu saifi Rasulillah, bagian bawah gagang pedangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku min fiddatin, dari perak, terbuat dari perak. Nah, ini qobiah itu, nah ini contohnya kan apa ya? Ini pedangnya. Ya, nah ini bagian ini loh, yang di sini ini. Ini terbuat dari perak. Nah, ini gagang yang dipegang tangan, ini pedangnya, dan bagian atas, nah, yang ini disebut qobiah. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat gambarnya coba. Qobiah. Kita ketik di sini coba ya. Qobiatus saif. Nah, ini. Ini gambar ini coba. Nah, qobiah itu yang ini. Nah, ini untuk pegangan tangannya. Nah, ini qobiah itu ini. Nah, ini ya aksesoris, bagian dari aksesoris pedang. Ini qobiah. Ini terbuat dari perak. Oke, insya Allah sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Hadasana Muhammad bin Basarin, qala hadasana Mu'ad ibnu Hisam, hadasani Abi an Qatadata an Sa'id bin Abil Hasan,
Qala berkata sopo Said, kanat ada opo kobiatu saifi Rasulillah, bagian bawah gagang pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku min fiddatin, terbuat dari perak, terbuat dari perak. Hatasana Abu Ja'farin Muhammad bin Sudron al-Basri. Qala hatasana Thalibu bin Ujairin an Hudin wa huwa, dan utawi Hud iku ibnu Abdillah ibni Sa'din, an jaddihi dari kakeknya. Jadi kakeknya Hud berarti Sa'ad. Qala berkata sopo kakek atau Sa'ad, dakhala masuk sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkata pada Mekah, yaumal fathi pada harinya terbukanya kota Mekah, wa ala saifihi, dan iku atas pedangnya Rasul dahabun. Nah, dahabun ini tinggal bagaimana kita memberi makna. Kalau jenengan makna emas, nanti ada penjelasannya sendiri. Kalau jenengan makna warna emas, warna emas berarti belum tentu emas. Wa fiddatun, dan perak. Kalau perak ini perak betulan. Begini, yang namanya emas itu kan haram bagi laki-laki kan gitu. Dan keharamannya emas itu sebelum Fathu Mekah. Nah, sementara ini kejadiannya adalah pas Fathu Mekah. Kalau emas itu mutlak tidak boleh, ya. Mutlak tidak boleh. Kalau perak itu masih boleh untuk aksesoris pedang atau aksesoris apa, itu masih boleh. Kalau emas itu betul-betul tidak boleh, walaupun hanya untuk aksesoris pedang atau untuk jam tangan itu tidak boleh. Kalau ini jenengan makna emas, ini hadisnya dhaif, ya. Kalau dari sisi hadis memang dhaif. Dhaif. Kalau hadis ini sahih, tentunya ya nabrak dengan hadis yang sebelumnya. Kalau dahabun ini jenengan kasih makna warna emas. Warna emas itu kan belum tentu emas. Ya, mungkin sopo saat itu melihatnya ya kekuning-kuningan seperti warna emas. Tapi ya belum tentu emas, bisa kuningan atau bahan-bahan yang lain. Gitu ya. Ya. Jadi kalau aslinya memang hadis ini dhaif. Kalau dibilang sahih ya ndak bisa, dan nanti akan nabrak dengan hadis-hadis yang di atasnya. Ya, kalau dahabun itu ya di makna ya seperti warna emas, itu hadis ini bisa dianulah.
bisa dipakai. Warna emas itu kan kuning, entah apa itu, bisa kuningan atau apa. Qala berkata sopo tolibun tolib, fasa'al tuhu maka bertanya aku hu kepada eh, Hud Hud bin Abdullah bin Sa'ad anil fiddah tentang urusannya perak. Faqala maka berkata sapa Hud, kanat ada apa qabiatus saif, bagian bawah gagang pedang iku fiddotan terbuat dari perak. Ya perak betul itu. Perak betul itu. Hadasana Muhammad bin Suja' al-Baghdadi, hadasana Abu Ubaidah al-Haddad, an Utsman bin Sa'din ani bin Sirin. Qala berkata Ibnu Sirin, sonak tu membuat aku saifi pada pedangku, ala saifi samurata atas atau mirip pedangnya Samurah bin Jundub. Aku punya pedang dan memang sengaja aku bikin mirip pedangnya Samurah bin Jundub. Ini boleh Jundub, boleh Juntab. Wa za'ama dan mengaku sapa Samuratu Samurah anahu sesungguhnya Samurah iku sona'a, membuat sapa Samurah saifahu pada pedangnya, ala saifi Rasulillah atas atau mirip pedangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Samurah juga bilang bahwa pedangnya itu mirip pedangnya Rasulullah. Wakana dan ada opo pedangnya Rasul iku Hanafiyan, model Hanafi. Model Hanafi itu mansubatun ila Bani Hanifah. Jadi dinisbatkan kepada Bani Hanifah. Kenapa? Karena pembuat pedang itu berasal dari Bani Hanifah. Maka pedangnya Rasulullah disebut pedang Hanafiyan, pedang yang pembuatnya adalah orang dari Bani Hanifah. Hadasana Uqbatu bin Mukram al-Basri, hadasana Muhammad bin Bakrin an Utsman bin Sa'ad, bihadal isnad dengan ini isnad nahwi yang semisal hadisnya Abu Ubaidah al-Haddad. Jadi sama-sama muridnya Utsman bin Sa'ad. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi sifati dir'i Rasulillah, di dalam sifatnya baju besi nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam perang ini, perang Uhud ya, itu beliau memakai baju besi. Hadasana Abu Sa'id Abdullah ibnu Sa'id al-Asad, hadasana Yunusu bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, dari bapaknya Yahya
berarti abad dari kakeknya Yahya berarti Abdullah ibni Zubair. An Zubair bin Awam dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ya, bapaknya Abdullah itu. Qala berkata sapa Zubair, karena ada iku ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dipakai oleh nabi yauma Uhudin pada harinya perang Uhud, apa dirani dua baju besi, dua baju besi. Perang Uhud ini kan ceritanya kalah dan Rasulullah pun terluka itu. Rasulullah pun terluka parah, berlumuran darah. Pada hadza maka bangkit sapa Rasul ila sahrati pada batu besar. Falam yastati maka tidak mampu sapa Rasul, tidak mampu sapa Nabi ya. Rujuknya Nabi atau Rasul ya sama. Lah, waktu itu kan diisukan bahwa Rasulullah meninggal dunia. Orang-orang beriman waktu itu kocar kacir, ya seperti anak ayam kehilangan induknya itu, kocar kacir nggak karu-karuan. Lah, Rasulullah pengen menunjukkan bahwa beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Jadi keadaannya lemes karena kehilangan banyak darah, yang asalnya kuat menyangga dua baju besi itu, akhirnya ya lemah, tidak mampu. Rasulullah itu pengen naik ke sebuah batu besar. Ya, beliau bangkit, berdiri, pengen naik ke sebuah batu besar, tapi nggak mampu, nggak mampu. Ya, sudah betul-betul lemah memang. Faqa'ada maka mendudukkan sapa Nabi Tolhata pada Tolhah. Tolhah tahtahu di bawahnya Nabi. Wasoida dan naik sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa sehingga tetap sapa Nabi ala sohroti di atas batu besar itu. Terus Tolhah itu disuruh duduk untuk tangga naik ke batu tersebut. Itu loh. Tolhah kamu duduk ya. Aku pengen naik ke batu besar ini biar orang-orang tahu bahwa aku masih hidup. Ya Tolhah nurut duduk terus untuk tangga naik, untuk pancatan naik Rasulullah sampai beliau betul-betul berada di atas batu besar itu. Sehingga orang-orang beriman bisa menyatu kembali, bisa solid kembali gitu loh. Qala berkata sapa Zubair bin Awam, Sami itu mendengar aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda sapa Nabi aujaba wajib sapa Tolhatu Tolhah wajib masuk surga atau wajib dapat syafaat atau ya wajib dapat pahala yang besar karena jasanya Tolhah itu rela badannya untuk pancatan
untuk tangga Nabi naik ke atas batu besar itu. Itu perjuangannya Tolhah sampai seperti itu. Hadasana Muhammad bin Abi Umar, qala hadasana Sufyan bin Uyainah an Yazid bin Usaifah an Sa'ib bin Yazid ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul alaihi atas Rasul yauma Uhudin pada harinya perang Uhud apa dirani dua baju besi. Qad dohara sungguh merangkap, apa istilahnya, menggabungkan atau merangkapkan sapa Rasul bainahuma antara keduanya. Jadi bajunya rangkap dua, itu pun masih jebol ya, masih jebol. Rasulullah terluka. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi sifati mikfari Rasulillah, di dalam sifatnya tutup kepala, helm perang ya, helm perang, tutup kepalanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mikfar itu tutup kepala yang digunakan saat perang. Iku hadasana Kutaibatu bin Sa'id qala hadasana Malik bin Anas ani bin Syihab an Anasi bin Malikin anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku dakhala masuk sapa Nabi Makata pada Mekah. Wa alaihi, dan iku atas Nabi mikfarun utawi tutup kepala. Kalau yang di perang Uhud itu sampai pecah itu. Ini kan Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kan menang beliau. Jadi beliau memakai tutup kepala itu untuk melindungi kepala dari senjata musuh. Fakila, maka dikatakan lahu kepada Nabi, hadza utawi ini iku ibnu Qotol muta'alliqun, orang yang bergelantungan di astaril Ka'bah, dengan beberapa selambunya Ka'bah. Faqala, maka bersabda sapa Nabi, uktuluhu, membunuhlah kalian kepada ibnu Qotol. Ibnu Qotol ini di masa masih kafir itu namanya adalah Abdul Uzza. Setelah Islam ganti nama jadi Abdullah. Terus suatu ketika diutus oleh Nabi untuk narik zakat di suatu tempat bersama salah seorang orang Ansor, dan di situ ada pelayan lah satu. Nah, di perjalanan dia nyuruh si pelayan itu nyembelih kambing untuk dimasak. Ya, karena
capek, yes, pelayannya itu ketiduran atau gimana. Terus Ibnu Khattal juga tidur. Nah, bangun-bangun, nah, si pelayan itu belum mengerjakan apa-apa, belum ada makanan kan. Terus si pelayan itu dibunuh sama Ibnu Khattal ini. Habis membunuh, dia pergi murtad. Murtad gabung dengan orang-orang musyrik di Mekah. Di Mekah ya namanya orang murtad itu ada aja kerjaannya. Nyewa-nyewa penyanyi, pensair untuk menjelek-jelekan Rasulullah kan gitu kan. Ya. Terus tiba saatnya terjadilah Fathu Mekah. Mekah dikuasai oleh Rasulullah. Lah Ibnul Khattal itu usaha gimana caranya biar tidak dibunuh. Dia bergelantungan di selambu-selambu Ka'bah itu. Biar tidak dibunuh kan gitu kan. Yes, Rasulullah dilapori itu loh, Rasul Ibnul Khattal bergelantungan di lambu Ka'bah. Ya silahkan kalian bunuh. Itu. Ya sudah. Pada akhirnya dieksekusi. Yang bunuh siapa ya tidak usah disebutkan karena dalam riwayatnya pun banyak perselisihan siapa yang bunuh. Tapi dalam hal ini yang penting yang dibahas itu dalam perang Rasulullah juga menggunakan helm ya, untuk melindungi kepala dari bahaya. Dengan pakai motor naik motor pakai helm ya kan fungsinya sama juga. Ya silahkan. Kalau nyuntuh ini ya semoga dapat pahala. Anjuran pemerintah juga seperti itu. Anjuran ulul amri juga seperti itu. Ya baik itu, baik. Enggak ada salahnya, baik. Silahkan ditaati saja. Hatasana Isa bin Ahmad, hatasana Abdullah bin Wahbin, hatasani Maliku bin Anas, Ani bin Syihab, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku dakola masuk sopo Rasul Makata pada Mekah. Amal fathi pada tahunnya terbukanya Mekah. Wa ala roksihi, dan iku atas kepalanya Rasul al-mikfaru utawi helm. Ya penutup kepala dari senjata itu. Kala berkata sopo Anas, falama naza'ahu, maka ketika melepas, naza'a itu kan mencabut, sopo Rasul hu pada mikfar, ja'ahu maka datang hu pada Rasul sopo rojulun, seorang laki-laki, laporan. Faqala maka berkata sopo rojul lahu kepada Rasul, Ibnu Khattal utawi Ibnul Khattal iku muta'alliq bergelantungan di astaril Ka'bah dengan selambu-selambunya Ka'bah. Harapannya kan biar tidak dibunuh kan gitu. Faqala maka bersabda sapa Rasul, uktuluhu, membunuhlah kalian pada Banu Khattal. Ya, kesalahannya banyak soalnya. Disuruh narik zakat, ya enggak beres, kan? Malah
pembantunya dibunuh. Yes. Habis itu murtad. Setelah murtad menjelek-jelekkan Rasulullah dan para sahabat. Ya silahkan kalian bunuh. Nek kowe mateni dhewe ora mampu wis ana keroyoken ngono. Uktulu. Kala berkata sapa Ibnu Syihab. Wa balagoni dan sampai ni padaku apa? Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun tidak ada sapa Rasul yauma idzin di hari itu iku muhriman orang yang memakai pakaian ihram. Ya Rasulullah waktu itu tidak memakai pakaian ihram. Ya pas itu tidak memakai pakaian ihram. Yang memang acaranya acara perang gitu. Babu majaa utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi imamati Rasulillah di dalam surbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku hadasana Muhammad bin Basarin hadasana Abdurrahman bin Mahdi an Hamad bin Salamah hak wa hadasana dan bercerita pada kami Tirmidzi sapa Mahmud bin Ghailan hadasana Waqi' an Hamad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir. Qala berkata Jabir. Jadi Waqi' dan Abdurrahman bin Mahdi itu sama-sama muridnya Hamad bin Salamah. Dakhala masuk sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah pada Mekah Yaumal Fathi pada harinya Fathu Mekah. Wa alaihi dan iku atas Rasul imamatun utawi sorban sauda yang berwarna hitam. Ya, sorban berwarna hitam. Hadasana Ibnu Abi Umar qala hadasana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Quraisy an Abi. Qala berkata Abi. Ra'a itu melihat aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaktubu khutbah sapa Nabi alal mimbar di atas mimbar. Wa alaihi dan atas iku atas Nabi imamatun utawi sorban sauda yang berwarna hitam. Ya, kalau tadi kan pakai helmnya ya dilepas. Waktunya khutbah ya pakai sorban. Jadi kejadian yang sama. Waktu suasana belum terkondisikan ya masih pakai keamanan ketat termasuk pakai helm itu tadi. Nah, begitu suasana sudah terkondisikan helmnya dilepas ganti pakai sorban yang berwarna hitam. Yes. Dilihat situasinya lah. Hadasana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa. Qala berkata keduanya, Mahmud bin Ghailan dan Yusuf bin Isa. Hadasana Waqi' an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Quraisyin an Abi. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khotbah sapa Nabi anasa pada manusia.
Wa alaihi dan iku atas Nabi imamatun utawi sorban sauda yang berwarna hitam. Yas itu adatnya gitu loh. Kalau jenengan pakai sorban warna lain ya boleh, silahkan. Ya sama seperti persoalan sendal, persoalan apa yang lain-lain juga itu. Hadasana Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Qala hadasana Yahya bin Muhammad Al-Madani. Al-Madani itu orang Madinah. An Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an Nafi an Ibni Umar. Qala berkata sapa Ibnu Umar. Karena ada sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tama ketika memakai sorban sapa Nabi sadala maka membiarkan terjulur ke bawah sapa Nabi imamatahu pada sorbannya Nabi. Artinya ujung sorbannya Nabi. Baina katifaihi antara dua tulang belikatnya Nabi. Jadi kan untuk nutup kepalanya gini lah, itu ada ujung sorban itu dibiarkan di belakang sampai tulang belikat, ya, di antara tulang belikat. Kala berkata sapa Nabiun Nabi, wakana dan ada sapa Ibnu Umar, iku yaf'alu mengerjakan sapa Ibnu Umar dalika pada demikian itu. Ibnu Umar pun juga seperti itu. Kala berkata sapa Ubaidullah, waro'a itu dan melihat aku Al-Qasim bin Muhammad pada Qasim bin Muhammad wa Saliman dan Salim iku yaf'alani mengerjakan keduanya Qasim dan Salim dalika pada demikian itu. Itu cara pakai sorbannya itu, dua ujung sorbannya itu dibiarkan ngelewer di belakang sampai di antara dua tulang belikat. Hadasana Yusufu bin Isa, hadasana Waqi', hadasana Abu Sulaiman wahwa dan utawi Abu Sulaiman itu Abdurrahman binul Ghasil an Ikrimata an Ibni Abbas anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khotbah sapa Nabi anasa pada manusia wa alaihi dan iku atas Nabi isobatun itu maknanya ya sorban tasma yang berwarna hitam, tasma yang berwarna hitam. Ya silahkan kalau jenengan pengen pakai sorban, begitulah cara Rasulullah memakai sorban.